Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Uncity Support. Jika dilihat dari tren pengunjung di YouTube saya, itu dari data yang ada ya, itu pengunjungnya itu di antara 18 sampai 44 tahun. Nah, itu artinya para pengunjung di YouTube saya ini berada di antara usia produktif ya. Hampir rata-rata berada di usia produktif. Kenapa? Ya, banyak penderita ANSI itu mulai mengalami anxiety itu di umur-umur yang produktif, yaitu di antara 18 sampai di umur 44 tahun tadi pengunjungnya ya. Data di YouTube saya itu menunjukkan hal itu. Nah, itu sesuai dengan data ya yang dari ketika kita search ke Google pun ternyata para penderita anxiety ini mulai mengalaminya itu ketika berada di usia produktif. Nah, misalnya saya sendiri dulu mengalaminya itu di usia 29 tahun, yaitu masih produktif kan. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Ya, pertama tekanan hidup ya. Pertama adalah tekanan hidup. Jadi di usia produktif misalnya 20 sampai 30 tahun itu manusia itu sering dihadapkan pada peningkatan tuntunan hidup, yaitu baik dalam segi karir, hubungan sosial maupun finansial yang dapat menjadi pemicu kecemasan ya atau gangguan cemas. Nah, tekanan hidup tadi itu menyebabkan gangguan pikiran atau pikiran yang terus-menerus, stres yang terus-menerus dihadapi karena keinginan-keinginan yang ingin membahagiakan istri yang mungkin mulai menikah, kemudian pikiran-pikiran untuk mengejar karir, kemudian yang selanjutnya yaitu finansial yang ingin bahwasanya dia itu ingin mengejar ya, tentunya di dunia finansial itu di usia produktif itu kalau bisa mempunyai uang banyak ya kan, kemudian kebebasan finansial, tabungan yang banyak. Namun semua itu tidak mudah untuk dikejar ya. Tentunya kadang-kadang orang bekerja keras untuk mencari sumber penghasilan lebih, misalnya sampai dia itu melakukan overtime atau pikiran sampai dia itu bikin konten yang menguras pikiran. Kalau saya sendiri dulu saya itu seorang hobi menulis ya. Saya itu suka menulis blog. Jadi waktu itu saya suka menguras pikiran saya itu untuk mengisi konten blog saya yang berharap itu dengan konten blog itu dikunjungi banyak orang, kemudian setelah itu bisa monetize Google seperti itu ya. Dan tentunya itu sangat menguras pikiran saya karena harapannya setelah nanti monetize Google itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Bahkan dulu dari teman-teman saya aja ya berapa dolar gitu ya, karena Google AdSense itu waktu itu penghasilannya cukup lumayan yang bisa untuk digunakan untuk penghasilan hidup mereka gitu. Nah, ketika itu saya mencoba untuk blogging, menulis konten sampai menguras pikiran dan harapan-harapan yang nggak pernah puas akan keadaan finansial pada saat itu ya, sehingga tidak tercapai. Namun ketika itu harus ngisi konten writing juga di blog itu, dan akhirnya
terjadi serangan panik pada saat itu di tahun 2012 atau 2013 awal. Yaitu betapa sulitnya ya saat itu, sampai kurang lebih dari 9 sampai 10 tahun itu baru mereda. Seperti itu. Itu yang pertama tadi, karena tekanan hidup ya. Lalu di situ juga ada peran perkembangan juga. Jadi masa yang kedua ya ini ya, masa produktif itu merupakan periode penting untuk pengembangan diri yang mungkin menambah tekanan untuk berhasil dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan dan pernikahan tadi. Itu masih berhubungan ya, cuman ketika hal itu sulit dikejar dan tidak ada jalan keluar, makanya banyak orang terkena serangan ansietas di masa-masa itu. Karena keinginan manusia di masa produktif itu ya, pertama punya penghasilan, kemudian yang kedua itu bisa membahagiakan orang lain, istri, orang tua, seperti itu kan. Dan itu ketika ditekan terus-menerus, pikirannya ditekan terus-menerus, akhirnya terjadi perubahan di otak ya, karena nggak ada jalan keluar kan, akhirnya berpikir terus-menerus, akhirnya terjadi serangan panik. Bahkan saat itu saya pun mengalaminya di usia 29 tahun. Kemudian yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, apakah anggota keluarga Anda semuanya itu ada yang mengalaminya dulu? Kalau di keluarga saya sepertinya ya, untuk bapak ibu saya itu tidak ada mengalami anxiety disorder atau gangguan cemas gitu ya. Namun mungkin dari cucu-cucunya saya juga nggak tahu, cuman yang setahu saya untuk bapak ibu saya, kakak-kakak saya tidak ada yang kena gangguan anxiety. Tuh. Apakah di keluarga Anda itu ada yang mengalaminya? Misalnya ada. Nah, biasanya juga faktor genetik atau keturunan itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa Anda mengalami gangguan kecemasan. Dan yang keempat ya, itu tentunya ada pengalaman negatif di masa lalu, misalnya pengalaman masa kecilnya yang selalu ditekan, kemudian ada mungkin bullying yang menyebabkan dia itu menyebabkan pikiran yang terus menerus, akhirnya pada masa mudanya itu, masa produktifnya itu pengen membuktikan, atau ada kenangan-kenangan pahit di otak manusia itu sendiri yang mengakibatkan dia mengalami gangguan kecemasan. Mungkin trauma-trauma itu mengalami kejadian-kejadian, misalnya pernah mengalami bullying. Ada juga yang mengalami post PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi ada juga orang yang masa itu mengalami misalnya bencana alam yang hebat seperti gempa bumi, terus dia melihat banyak korban jiwa, akhirnya pada saat terjadi itu dia mengalami PTSD, cuman secara gangguan fisiknya itu pun hampir sama dengan gangguan anxiety. Dia takut keluar rumah, terus kemudian lambungnya juga bermasalah, kemudian keliengan, kemudian pusing setiap hari, kepala berat. Itu karena gangguan-gangguan pikiran yang ada di otak itu, atau stres atau neurotransmitter di otaknya itu berubah, sehingga ada ketika misalnya ada pemicu atau stres itu dia tidak bisa menghandle dengan baik gitu ya. Asam lambungnya juga selalu tinggi, kemudian gemetaran, banyak sensasi-sensasi yang dirasakan. Dan kemudian yang kelima yaitu gaya hidup ya, tentunya adalah gaya hidup. Jadi di masa-masa umur 18 sampai 44 itu gaya hidup orang itu akan biasanya ya, masa-masa transisi di antara dewasa, dari remaja ke dewasa itu gaya hidupnya itu ya, itu biasanya berantakan. Misalnya contoh,
yaitu gaya hidup seseorang yang setiap harinya misalnya dia selalu hobi bermain game online ya. Nah, itu perlu Anda waspadai bahwasanya otak itu selalu berpikir keras ketika bermain game online tadi. Jadi misalnya Anda, mohon maaf ya, Anda main game online Free Fire, Mobile Legends, itu otak Anda selalu terfokus pada berpikir terus, walaupun Anda merasa senang atau merasa bahagia dengan kondisi saat main game itu, tapi ketika Anda kurang istirahat atau kemudian kurang tidur atau sampai pagi begadang karena main game, berhati-hati, itu Anda bisa mengalami panic attack karena pikiran Anda terus bergerak, terus berputar dan tidak ada jalan keluar. Maksudnya Anda akan memikirkan itu terus-menerus ya, game itu. Yang selanjutnya, selain dari faktor game tadi ya, ada apakah Anda suka begadang, kemudian minum kopi dengan berlebihan pada saat nongkrong, sambil minum kopi ngerokok, gitaran sambil hura-hura gitu ya. Pikiran Anda walaupun seperti itu, tapi lambung Anda atau fisik Anda, lambung, terutama lambung itu biasanya nggak kuat dengan begadang dan kopi itu bisa menyebabkan gangguan serangan panik, karena dengan banyaknya kopi kemudian merokok itu nantinya lambung Anda bisa nggak kuat ya, apalagi dengan begadang setiap hari itu organ-organ tubuh Anda nggak akan kuat. Bisa jadi nanti kurang istirahatnya itu dan lambung itu menyebabkan serangan panik juga, atau gangguan GERD atau gangguan paniknya itu yang bermasalah atau kecemasan. Nah, selain itu yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Hati-hati dengan Anda yang suka menggunakan media sosial, melihat status atau berita-berita, misalnya kemarin terjadi demo ya. Demo itu berita-beritanya mengandung kerusuhan atau emosi yang menyebabkan emosi kita itu naik, asam lambungnya tinggi. Nah, kemudian pada saat kita melihat berita-berita itu, tentunya emosi kita itu akan terpicu ya. Kemudian asam lambung kita naik, terus pikiran, terutama pikiran itu akan memikirkan hal itu, padahal itu seharusnya udah ada yang mikirin. Misalnya negara kita demo, oh ada presiden, ada TNI, ada ini yang mengamankan, tentunya nggak akan ada masalah. Tapi karena kita melihat kekerasan di situ, ada trauma-trauma batin yang masuk, kemudian darah-darah, polisi dipukuli, demonstran juga dipukuli, itu menyebabkan kita memikirkan hal-hal yang buruk. Selain itu juga berita atau misalnya ada teman kita update status, oh dia sedang liburan ke Eropa misalnya, atau liburan, posting liburan, hati kita merasa iri, merasa ini, dan itu menyebabkan pikiran kita terganggu tentunya. Kok aku belum bisa ya seperti dia, akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan psikologis yang dapat menyebabkan kecemasan tadi. Kenapa kok saya belum bisa seperti dia, kenapa hidup saya belum seperti dia, itu menyebabkan Anda menjadi kecemasan sosial dan memicu serangan panik. Nah, tentunya dari berbagai macam faktor itu yang bisa menyebabkan Anda terkena serangan panik di usia produktif. Berbeda dengan orang yang misalnya udah usia 50 tahun ya. Itu biasanya hidup mereka lebih sudahlah, terima kondisi ini apa adanya. Mereka akan lebih menyiapkan diri untuk kehidupan anak-anak mereka yang udah cukup besar, yang kemudian menikmati hari tua, pensiun dengan pikiran yang tenang. Biasanya orang yang udah menginjak usia yang 50 tahun itu hanya ingin pikirannya itu tenang. Ketenangan pikiran itu hal yang paling berarti buat mereka. Jadi ketika anak muda atau anak-anak tentunya masih bisa bersenang-senang dengan adanya orang tua, dimanjakan ya kan, kemudian masih ada orang tua yang bisa dimintain uang, yang masih bisa ngajak main, bersenang-senang. Tapi ketika udah menginjak usia produktif, hati-hatilah, karena itu adalah perubahan di mana kita menjadi
orang mandiri yang tentunya dituntut hal macam-macam, pengen membahagiakan orang tua, pengen membahagiakan orang-orang yang dicintai, kemudian pengen berkarya dengan bagus, tetapi tetaplah berada di jalan yang bijak dengan hidup yang tetap teratur, kemudian yang pasrah dengan hati yang legowo, atau ya sudahlah kalau memang ini jalan hidup, atau ini walaupun kita mengejar karir, walaupun kita mengejar finansial, tetapi dengan batas-batas yang tidak menyebabkan gangguan psikologis gitu. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke usia produktif, selalu semangat, bahwasanya rezeki itu sudah ada yang diatur tentunya ya. Dan tentunya Anda juga tetap harus berusaha mengejar rezeki itu, dan pada akhirnya pun ketika Anda sukses, nanti Anda bisa tetap membahagiakan orang-orang yang dicintai tanpa mengalami gangguan kecemasan. Oke, nikmati hidup Anda, kemudian selalu jaga diri agar tidak terkena gangguan psikosomatik ataupun gangguan cemas dengan menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah yang utama buat hidup kita. Oke, itu aja untuk tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.